Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam al-habib Abdullah bin Alabi al-Haddad rahimahullah. Nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. La yatma'u fi bulughil amali wal awtar man lam yuwattin nafsahu ala rukubil ahwali wal akhtar. La yatma'u fi bulughil amali wal awtar, tidaklah ingin pada sampainya angan-angan dan yang dihajatkan oleh orang yang tidak mempersiapkan dirinya atas mengarungi huru-hara dan mara bahaya. Artinya, jangan berharap mencapai sesuatu yang diangan-angankan kalau kita belum mempersiapkan diri untuk mengarungi huru-hara dan berbagai macam bahaya. Yang dimaksud di sini adalah dua hal. Dengan bulughil amal wal autar itu, yang pertama di dunia ma'rifatullah, dan di akhirat surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Janganlah kita berharap bisa sampai kedudukan ma'rifat kepada Allah. Janganlah berharap kita dapat surganya Allah kalau kita belum siap diri untuk mengarungi huru-hara dan bahaya-bahaya. Nah, berkenaan dengan ma'rifatullah, mengenal Allah itu adalah disebut oleh para ulama jannatun fid dunya, itu surganya dunia. Ma'rifat kepada Allah di dunia ini disebut jannatun fid dunya, surga di dalam dunia ini. Kada akan bisa kita sampai ke surga dunia itu kalau kita belum bisa mempersiapkan diri menanggung, melalui segala macam halangan dan rintangan. Sebab ujar para ulama yang berpengalaman, yang sudah sampai ke dalam tingkatan ma'rifatullah itu, untuk sampai ke sana itu melalui beberapa anak tangga. Beberapa anak tangga. Tangga yang pertama yang mesti dilalui itu, seperti yang kita jelaskan beberapa kali, adalah tobat. Ini yang paling berat. Banyak orang hendak ma'rifat kepada Allah, hendak mencapai surga dunia, begitu masuk dalam babnya tobat, tangganya tobat, nah mundur. Karena sebabnya tobat itu adalah bagian daripada tazkiyatun nafsi, membersihkan diri. Membersihkan diri dari apa? Dari segala yang dilarang oleh Allah, baik yang bersangkut paut dengan manusia atau yang bersangkut paut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik yang berhubungan dengan harta, berhubungan dengan keluarga, ataupun yang berhubungan dengan pribadi atau kehormatan. Itu harus bersih. Nah, orang yang belum bisa membersihkan diri, kada akan bisa naik ke tangga yang kedua. Masih ada 9 tangga lagi yang mesti dinaiki kalau kita hendak masuk dalam surga
dunia atau ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mesti siap. Contoh Ibrahim bin Adham. Beliau orang istana. Orang istana artinya orang kerajaan. Selama beliau diam di istana, selama beliau berada dalam lingkaran kerajaan, kada akan mungkin bisa membersihkan diri, kada akan mungkin bisa mensucikan diri. Lalu beliau tinggalkan segala macam kemewahan duniawi, sidin tinggalkan istana, sidin tinggalkan segala macam perihal yang bersangkutan dengan kerajaan, sidin lari meninggalkan semua menuju negeri Makkah Al-Mukarramah. Nah ini mesti berani, mesti berani meninggalkan sesuatu yang menghalangi dirinya untuk naik kepada tangga yang kedua itu. Nah, kalau kada berani, jangan berharap. Misal kita hendak sampai ke surga dunia, kita mesti dulu membersihkan diri. Kita periksa dulu diri kita, dosa-dosa apa ada yang kita pelihara dalam diri, dosa apa yang kita pelihara. Nah itu mesti dihentikan, mesti dibersihkan. Dosa yang ada di diri, dalam diri kita, baik yang zahir maupun yang batin. Yang zahir misalnya kita masih memelihara maksiat ini, masih memelihara maksiat mata, masih memelihara maksiat mulut, mesti istighfar, mesti tobat. Kita masih memelihara maksiat-maksiat hati, dengki, dendam, sombong, mesti dibersihkan. Nah itu yang bersangkut paut dengan diri, mesti bersih. Nah, bersangkut paut dengan harta. Kita hendak naik nih, kita periksa harta kita, apakah harta kita yang ada semua ini didapat dari jalan yang halal. Nah kita cek semuaan harta, mulai duit, pakaian kita, makanan kita, perabot rumah tangga kita, kendaraan kita, kebun, semua kita periksa apakah ini yakin dari yang halal. Selama ini belum jelas halal atau haram, nah kita selesaikan. Nah, kita buang yang haram dengan cara mengembalikannya kepada pemiliknya. Nah, kita dapat harta ini dari jalan menipu, nah kembalikan. Kita dapat harta ini dari modal riba, nah selesaikan. Kita dapat harta ini dari hasil judi, selesaikan. Sehingga harta yang kita pelihara semuaan sudah bersih. Nah ini mesti siap miskin, mesti siap miskin. Contohnya orang kada punya apa-apa, kada punya apa-apa, lalu dapat pinjaman dari duit riba, pinjaman duit riba 100 juta dari nol. 100 juta nyiwa toko duit itu, modal duit itu, berkembang usaha sekian tahun dari duit riba itu. Dia membeli rumah, nah, usahanya sudah berkembang, dia membeli rumah, membeli kendaraan, macam-macam, asal duit riba. Nah siapkah kita meninggalkan rumah hasil riba itu? Siapkah kita meninggalkan kendaraan hasil riba itu? Siapkah kita meninggalkan usaha hasil riba itu? Karena ini dosa. Kita memelihara satu maksiat yang namanya riba. Nah jadi kalau kita kada siap untuk menghilangkan semua yang berkaitan dengan riba itu, jangan harap kita naik ke tangga yang kedua melalui tangga tobat ini. Nah, dia paling berat itu dari tobat, dari tobat. Kita harus menyelesaikan segala macam maksiat yang bersangkut paut dengan diri, harta, keluarga, atau pribadi-pribadi. Belum lagi ada kita menggunjing orang, lebih berat lagi memitnah orang, mengadu domba orang yang baik jadi bakalahian.
pernah kita kerjakan. Nah itu mesti kita selesaikan. Mesti kita minta halal kepada mereka. Aku dulu fitnah kami ini, nah padahal itu kada bujur. Nah, sekarang minta halal. Nah, jadi harus selesai. Berkaitan dengan pribadi-pribadi orang lain. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan rukubil ahwal wal akhtar. Nah, mengarungi huru hara dan macam-macam risiko, macam-macam bahaya. Bila kada sanggup itu, layat mah, jangan berharap. Jangan berharap untuk sampai cita-cita menempati surga dunia, yaitu ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La yanbaghi lil 'aqil ay yukhatibal jahila alladhi yadhunnu bi nafsihi al-aqla aslan. Li'annahu in khatabahu 'ala muqtada 'aqlihi kana mudayyi'an lil 'aqli wa mustahinan bi fadlihi. Tidaklah patut orang yang berakal ayyukhatiba memandiri orang jahil yang menganggap dirinya berakal. Sama sekali kada patut. Orang jahil ini menganggap dirinya ini berakal. Nah orang ini jangan dipandiri sama sekali, karena secara bersalah. Orangnya jahil, dia menganggap dirinya berakal. Seperti orang-orang kafir Quraisy contohnya, mereka itu sebenarnya jahiliyah, menganggap dirinya itu berakal. Lalu mengatakan Nabi kita majnun, Nabi kita pada akalnya gila. Nah, mau terbalik tuh. Jadi orang yang kada jahil ini, orang jahil menganggap dirinya berakal, itu kada kau dipandiri. Aslan sama sekali kada kawa. Karena jikalau dia memandiri itu orang atas tuntutan akalnya, adalah dia yang memandiri ini menyia-nyiakan bagi akal, mustahinan bifadlih, meremehkan keutamaan akal. Kalau kita pandiri menurut akal, ini orang kada berakal, dia menganggap dirinya benar aja berakal. Nah, kita pandiri dengan cara akal, jelas menyia-nyiakan akal, ini kada mengerti. Wa in khatabahu bihasabi jahlih, jikalau dia pandiri orang itu dengan sekira-kira kejahilannya, kita tahu orang ini jahil, pura-pura benar aja berakal. Kalau kita pandiri dengan cara jahilnya, kana mutasyabbihan bihi, jadilah dia itu yang memandiri menyerupai dengan jahil, wa ma'dudan mislahu, dan dianggap seperti orang jahil. Nah, qala Allah Ta'ala li nabiyhi, Allah berfirman kepada nabinya, khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Ya Tuhan, maafkanlah mereka, suruhlah mereka dengan berbuat baik. Maafkan mereka, mengatakan engkau gila, mengatakan nabi itu tukang sihir. Maafkan. Suruh mereka berbuat baik. Suruh mereka beriman, suruh mereka mentauhidkan Allah. Nah kalau sudah kada mau juga, warid anil jahilin, tinggalkan orang-orang jahil itu. Kada kau dilawani lagi, kada kau dihitab lagi, kada kau dipandir lagi. Nah, sudah kita maafkan, sudah kita suruh berbuat baik, tetap inya kada mau juga. Nah ini sudah berpalinglah. Nah, wa'arid anil jahilin, menghindarlah engkau daripada orang-orang jahil yang seperti itu. Man ardaka bima yadurruka fi dinika kal mudahanati laka wa adamin nushi wat tabsiri bil uyub fa huwa laka aduun. Wa in kanat nafsuka tamilu ilaihi min haitsu tab'uha wa hawaha wa huwa kat ta'amil ladidil mulaim
wa fihi summun naqi'. Barang siapa yang membuat engkau senang, siapapun yang membuat engkau senang dengan sesuatu yang memudaratkan engkau pada agama engkau. Kita ini berbuat maksiat, kawan kita ini memuji kita. Nah, yang kita gawi ini maksiat sebujurnya, didukung oleh kawan kita. Kalau mudahana tilaka seperti mudahana bagi engkau. Kadang mau menagur kita amunnya salah, kadang mau menagur kita kalau kita di jalan yang sesat. Wa adamin nushi, kadang memberi nasihat. Wa tabsiri bil uyub, kadang mau memperlihatkan aib kita. Kalau kita ada diisi orang nang kayak itu, baik kawan, baik bini, baik laki, baik siapapun, bahwa laka aduun, maka orang itu bagi engkau sebenarnya adalah musuh engkau. Sebenarnya musuh engkau. Kita berbuat maksiat, kadang-kadang menagur, kadang-kadang menasihati, kita punya aib, ini kadang menyampaikan aib kita, bahkan kita dipuji-pujinya, disanjung-sanjungnya, maka itu orang musuh engkau. Sekalipun nafsu engkau cenderung kepadanya dari sekira-kira tabiat nafsu dan keinginan nafsu, sekalipun nafsu kita ketujuh dipuji, maka itu orang seperti makanan yang lezat yang sesuai, tapi di dalamnya ada mengandung racun yang mematikan. Jadi kawan seperti itu sama makanan yang lezat, tapi dalamnya ada racun. Dimakan nyaman tapi kita beberapa bulan kemudian racun itu akan keluar, akan memangsa kita. Jadi kawan yang seperti tadi, walaupun pada zahirnya nyaman bagi kita, tapi akhirnya itu kawan akan mencelakakan kita. Wa man askhataka bima yanfa'uka fi dinik mislu tambihi 'ala al-uyub wan naqa'is allati hiya fik fa huwa laka waliyyun wa in karihtahu bi tab'ik. Adapun orang yang membuat engkau marah, orang yang membuat kita ini kada suka dengan sesuatu yang memberi manfaat ia akan engkau pada agama engkau, seperti menjagakan aib kita, kekurangan-kekurangan yang ada pada engkau. Kawan kita ini atau jebana menaguri kita, dikit dia salah kita tagurunya. Kalau kita ada punya aib dipedahkan, contoh ini nah kelemahannya jadinya ini. Nah, jadi ini orang membuat kita kata ketujuh. Kita salah ditagur. Kita ada kekurangan dibukanya kekurangan kita. Nah, wa huwa laka waliyun, maka orang seperti itu bagi engkau kekasih sebenarnya. Kekasih sebenarnya. Wa in karihtahu bi tab'ik, sekalipun engkau benci akan dia dengan tabiat engkau. Walaupun kita kada suka dengan tabiat itu. Wa masaluhu qad jawa'il mur alladhi yakunu fi dhimni al-'afiyatu wasy-shifa. Perumpamaan orang tadi seperti obat yang pahit yang ada obat itu dalam kandungannya keafiatan dan kesembuhan. Kawan seperti tadi, kawan ketujuh menaguri kita, ketujuh membuka aib di hadapan kita, aib kita dibukanya di hadapan kita. Itu kayak obat sebujurnya, rasanya pahit tapi menyembuhkan, tapi memberikan afiat wasyifa dan kesembuhan.
Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, rahimallahu mra'an dallani ala uyubi. Jar Umar, aku mendoakan mudahan dapat rahmat orang-orang yang menyampaikan kepadaku tentang aibku. Kalau kita menyampaikan aib orang itu kepada orang itu kita diberi pahala oleh Allah. Jadi kalau kita membuka aib orang itu ke orang lain, nanti jadi dosa. Itu kada membaiki orang, karena menyumpahkan orang. Nah, kalau kita membuka aib itu di hadapan orangnya, orang lain kada tahu, kita pandiri secara berduaan. Nah, kelemahan ikam itu di sini. Kita padahkan aib-aibnya, 4 mata lawaninya. Nah, ini kita berpahala. Berpahala. Tapi kalau kita buka aibnya di hadapan orang lain, nah itu jadi dosa. Nah, itu berbahaya itu. Bahaya kepada kita yang membuka aib orang lain itu. Man ahabba ay yadhkurahu an-nas wa yusnu alayhi bi syai'in min al-kamal wa huwa ya'lamu min nafsihi khilafah wa kariha ay yadhummuhu bi amrin ya'lamu min nafsihi intiwa'ahu alayhi hatta yasira yafraha wa yamila ila man yamdahuhu wa yanfuru wa yakrahu man yazummuhu faqad 'azumat hamakatuhu wa tammat sagabawatuhu. Barang siapa yang menyukai bahwa menyebut akan dia oleh manusia, memuji manusia atas dia dengan sesuatu dari sifat sempurna, padahal dia tahu dari dirinya tidak demikian, dan dia tidak suka manusia mencela dia dengan satu perkara yang dia tahu dari dirinya adanya itu perkara atas dia, sehingga jadilah dia gembira, dia condong kepada orang yang memujinya, dia lari benci orang yang mencelanya, maka sungguh besar kebodohan ini orang dan sempurna kebodohannya. Ada sudah hikmah yang sebelumnya yang mirip ini. Orang memuji kita, orang madahan kita ini bersih, orang madahan kita ini jujur, orang madahan kita ini baik. Kita ini tahu sebujurnya diri kita, kita paling tahu. Kita paling tahu jujur pada kita nih, kita yang paling tahu. Nah, menurut kita ini belum baik lagi. Menurut kita ini belum sejujur itu lagi. Kita suka dipuji orang, padahal sifat itu kada ada pada kita. Berarti kita orang yang bodoh. Berarti orang yang bodoh. Kita marah kepada orang yang mencela kita dengan sifat-sifat yang tidak baik yang ada pada diri kita. Orang madahkan kita ini kada jujur, sarik kita. Padahal bujur kita kada jujur. Nah, orang madahkan kita ini ketujuh dunia, sarik kita. Padahal orang hubud dunia aja sarik kita. Padahal kita masih ada hubud dunia dalam diri kita. Nah, kalau kita marah kepada orang itu, berarti sempurna kebodohan kita. Sempurna kebodohan kita. Walaupun orang yang memuji, orang yang mencela tadi kada bagus sebujurnya. Itu bahayanya memuji. Memuji itu mengandung dosa. Kalau pujian kita itu kada sesuai dengan apa yang ada pada diri orang itu, berdosa. Memuji orang, sedangkan memuji orang itu kita kada sesuai dengan yang sebenarnya pada diri orang itu, berdosa kita. Nah, mencela orang lain dengan satu sifat yang buruk, padahal sifat itu ada pada diri orang, mencela itu pun berdosa juga. Jadi si pemuji, si pencela ini memang kada bagus juga orangnya, kada bagus. Tapi kita yang dipuji, nah kalau pujian itu kada ada pada kita, kita suka, nah kita jadi kada bagus juga jadinya. Nah, celaan itu kalau ada pada diri kita, kita marah kepada yang mencela, kita jadi kada bagus juga. Memang mencela itu kada dibenarkan dalam agama, apapun yang dicela.
maksiat jangan dicela, apalagi orang maksiat jangan dicela. Yang disuruh dalam agama kalau ada orang maksiat kita disuruh membawainya kepada yang baik. Nah, disuruh nahi munkar dengan cara yang bagus. Mencela itu ada dalam agama kita. Mencaci maki orang maksiat pada kan bangsat. Nah itu pada kita seorang jadi bangsatnya. Karena agama kadang menyuruh mencaci maki orang maksiat. Orang maksiat itu disuruh kayak apa cara supaya ampi maksiat. Jangan dikata-katai celah. Nah, mengata-katakan celah kepada orang maksiat itu sama dengan mencela kita seorang. Kalau orang ada maksiat, jangan dicela. Baik maksiatnya, baik orangnya. Tapi agama menyuruh nahi munkar, cegah dari kemungkaran dengan cara yang diajarkan Nabi kayak apa caranya. Jadi kalau ada agama itu menyuruh kita menyari-nyari lawan orang yang berbuat maksiat itu kurang ajar, bangsat, umpamanya itu kalau ada kayak itu jadi mencela orang ngarannya. Kalau ada orang maksiat, padahal kan itu haram. Kada boleh lagi, nah cukup. Kalau kita kalau menarik orangnya, tarik orangnya. Nah itu nahi munkar. Kada disuruh kita mencela-cela orang-orang yang maksiat. Atau orang kafir pun jangan dicela-cela. Karena menyakiti keluarganya yang muslim. Nah apalagi orang muslim. Kalau dia salah, bujurakan kesalahannya dengan cara jangan mencaci maki mereka. Dia orang yang memuji. Nah memujinya hati-hati bujur. Karena yang dipuji itu yang pasti bujur paling Nabi kita. Selain pada Nabi, pujian itu hampir kada bujur. Kalau kita puji Nabi, pasti bujur. Bahkan kurang dari apa yang sebenarnya. Kita mengatakan Nabi itu orang yang sangat takwa kepada Allah. Pujian itu masih kurang. Nabi itu lebih takwa dari apa yang kita ucapkan sangat takwa itu. Lebih lagi takwanya Nabi. Nabi itu orang yang sangat jujur. Padahal Nabi itu lebih jujur lagi dari yang kita ucapkan sangat jujur itu. Nah, jadi kalau memuji Allah, memuji Nabi itu kada betahaluput. Kada ada salahnya. Karena pujian sehebat apapun untuk Nabi masih kurang dari bagaimana sebenarnya Nabi itu. Nah, kita mengisahkan tentang misalnya tubuh Nabi. Nabi itu orang yang sangat tampan. Luar biasa tampannya. Masih kurang. Masih tampan Nabi lagi dari sifat yang kita jelaskan tentang ketampanan Nabi itu. Nah kalau selain Allah dan Rasul itu kita puji, biasanya lebihan pujian itu. Siapapun. Nah selain daripada Allah dan Rasul. Kita memuji wali kah? Biasanya kelebihan pujian itu. Apalagi nang kada wali dipuji, makinnya kelebihan lagi. Jadi Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin sangat kada katuju kepada orang yang suka memuji itu. Kecuali yang dipujinya Allah dan Rasulnya. Karena banyak mengandung bahayanya. Kita puji orangnya jadi sombong. Keempat dosanya kita. Gara-gara kita memuji jadi sombong. Kita pujinya padahal kadang itu kelebihan puji jadi dusta kita. Nah, jadi puji-pujian ini sangat berbahaya kalau yang kita puji selain Allah dan Rasulnya. Al-imanu syajaratun thabitatun fi ardil qalbi wal i'tiqadatu wal ma'arifu al-imaniyatu bimanzilatil usuli wal 'uruqi li tilka asy-syajarah wal akhlaqul mahmudatu wal a'malus shalihatu bimanzilatil furu'i wal ghusuni laha. Iman laksana pohon yang tumbuh di bumi hati. Di bumi hati. I'tikad kita. Ma'rifat imaniyah. Itu menempati usul dan akar bagi pohon itu. Jadi sifat 20 kita, i'tikad kita itu menempati akar daripada pohonnya iman tadi. Nah, sedangkan akhlak yang terpuji, amal-amal saleh
itu menempati cabang dan dahan bagi pohon itu. Sembahyang kita, sedekah kita, akhlak yang baik dari kita, itu laksana dahan-dahan, laksana ranting-ranting dari pohon iman tadi. Wa misalul mauti wa may ya'ridu 'indahu minal fitan wa yahsu biwasitatihi min syiddatil alam. Perumpamaan kematian dan yang datang di sisi kematian daripada fitnah-fitnah, ujian-ujian, dan yang hasil dengan perantaraan mati dari bersangatan sakit. Itu kasairil qawi, seperti banjir kuat. Alladhi yajri, yang mengalir ala asli syajarah, atas pokok itu pohon. Awir rihil muza'zi'ah, atau angin yang sangat kencang. Allati tuharriku furu'aha, yang menggerakkan ranting-ranting pohon. Wa tamilu biha, dan condong ia dengan pohon itu yaminan wa shimalan, kanan kiri. Orang nang hendak mati itu, nah di situ dia akan diuji sehabis-habis ujian. Karena iblis menurunkan seluruh kekuatannya untuk membinasakan orang yang hendak mati ini, supaya dia keluar dari Islam. Jadi kesempatan iblis yang akhir, boleh dikatakan akhir, untuk menggoda manusia. Jadi segala macam perangkap iblis dipasang. Nah, itu laksana banjir besar, angin kencang yang menerpa pohon iman tadi. Fa'in lam takun hadhihi syajaratus syarifatu, jikalau tidak adalah ini pohon iman, ini hayatil quwwati wan numui war rusukh, pada kesudahan kuat, subur dan kokoh, furu'an wa usulan, cabang dan usulnya. Khifa 'alaihal inkila, dikhawatirkan atas pohon itu tercabut fi dzalikal waqti, pada waktu itu. Jadi kalau pohon ini ditimpa angin kencang, banjir yang besar, dikhawatirkan pohon ini kalau kada kuat tumbang. Nah, demikian pohon iman, pohon yang namanya iman yang tertanam dalam tanah hati tadi, kalau kada kuat, dapatnya banjir fitnah, angin fitnah, begitu hendak mati itu bisa tumbang. Wa min ajli dzalik, oleh karena itu istadda khauful akabir, oleh karena demikian bersangatan takut orang-orang besar, para aulia Allah, para nabi-nabiullah, takut min su'il khatimah, daripada jahatnya akhir. Wa zaygil qalbi, bingkoknya hati, indal maut, ketika mati itu. Nabi-nabi takutan menghadapi kematian itu. Apalagi wali-wali makin takutan lagi. Dalam kitab Syarah Qurtubi disebutkan antara lain fitnah, godaan orang hendak mati itu. Ini kada dilihat pang oleh orang nang hidup nih, kada dilihat. Walaupun kita di sampingnya, kita kada melihat. Datang ke sebelah kanan orang mati, orang yang sakarat ini abahnya. Datang ke sebelah kiri mamanya. Datang ke sekelilingnya kawan-kawan yang cinta kepadanya. Nah, semua yang datang-datang ini syaitan, menyerupai persis abah, menyerupai persis mama, menyerupai persis kawan-kawan saudara kita. Nah, pada datang membujuk kita supaya kita ampih Islam. Sudah ampih agama Islam. Islam tu kada bujur. Nang bujur tu Nasrani, nang bujur tu Yahudi. Nah, kan sudah keluar daripada Islam. Nah, itu fitnah. Ini laksana banjir yang menerpa pohon iman tadi. Orang-orang yang imannya kada kuat, jelas sudah di satu tumbang. Nang datang ni abah, nang datang ni mama, nang datang ni guru, persis guru.
Syaitan menyerupai guru kita, bajunya sama guru, bulangnya sama guru datang. Ikam jangan lagi Islam, salah sekalinya nang bujur tuh Nasrani, nang bujur tuh Yahudi, engkau mesti tinggalkan Islam. Nah, itu di saat kita hendak mati. Nah, dijelaskan dalam kitab Qurtubi. Nah, makanya disunnahkan orang yang hendak mati itu ditalkinkan zikir la ilaha illallah. Nah, dibisiki telinganya, jangan nyaring, dengan lembut la ilaha illallah 3 kali dibisiki. Karena di saat itu si orang ini menghadapi macam-macam orang yang dilihatnya, yang kita kada melihat. Disuruh kita. Nah, oleh karena itu pula sebagian ulama ahlu sunnah mengatakan bahwa di situ kita disuruh membacakan Quran kepada orang yang dalam keadaan seperti itu. Baca Quran surah Yasin kah, surah apakah, baca di sekelilingnya. Karena itu dapat meringankan orang yang dalam keadaan sakaratul maut itu. Thumma innal kawadiha wal awarid allati ta'aridu li usuliha. Kemudian bahwasanya yang menjahatkan, yang mendatang bagi usulnya itu pohon iman, minal bid'ah wasyukuki keraguan wal ittirab fi amril akhirah, keraguan guncang pada perkara akhirat. Yajri majrama ya'ridu, itu berlaku sebagaimana perlakuan yang datang fi usulis syajarah, pada akar pohon, minal afat, daripada penyakit, wal akhlak, dan akhlak al mazmumah, yang tercela. Ini pohon itu biasa ada penyakit. Pohon itu penyakit, bisa mati pohon karena penyakit itu. Penyakit ini bisa datangnya di daun, bisa datangnya di ranting, bisa di dahan, di batang, di akar. Kalau penyakit datangnya di akar, itu paling bahaya. Pohon mati kada ketahuan. Nah, maksiat pun ada macam itu. Ada maksiat yang membahayakan akar iman. Ada maksiat yang membahayakan batang iman. Ada maksiat yang membahayakan dahan iman, ranting iman. Maksiat-maksiat yang membahayakan akar iman itu seperti apa? Seperti bid'ah. I'tikad bid'ah. Kita meyakini sesuatu yang tidak pernah diyakini oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Kita meyakini umpamanya Allah Ta'ala itu berada di atas. Nah, ini i'tikad bid'ah. Nabi tidak pernah nyatakan Allah di atas. Kalau dia i'tikad sahabat, Allah di atas. Kalau kita dalam hati i'tikad bahwa Allah itu bertempat di atas, ini penyakit menggerubuti akar iman. Ini paling bahaya. Kita menyatakan bahwa Allah itu di atas, atau Allah itu adanya di mana misalnya. Nah, ini i'tikad bid'ah. Termasuk i'tikad bid'ah, kita mencela-cela orang-orang yang dicintai Rasulullah. Orang ini semasa hidup Nabi dicintai oleh Nabi. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Siti Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ini orang-orang pecinta Nabi dan dicintai Nabi. Kita cela mereka. Nah, kita cela. Abu Bakar kita padahkan salah, Sayyidina Ali kita katakan salah, Aisyah dipadahkan dusta. Nah, ini i'tikad bid'ah. Ini membahayakan akar iman. Ini maksiat besar. Wal ma'asi tajri minha majra ma yaqa'u li furu'i syajarah wa aghsaniha min al-'awarid. Maksiat-maksiat yang berlaku daripadanya, maksiat itu sebagaimana perlakuan yang jatuh bagi ranting-ranting pohon dan dahan-dahan pohon minal awarid, daripada yang mendatang. Pala jarama, maka pasti angkanalladzi
dahu fil asli, bahwa maksiat yang menjahatkan pada dasar akar, wa yuhinuhu melemahkan asal akar, adarra lebih berbahaya ala syajarah atas pohon kasiran kebanyakannya, minalladzi yaqa'u 'alal furu' daripada yang jatuh atas cabang. Jadi maksiat yang membahayakan ke akar seperti i'tikad salah tadi, keraguan-raguan dengan akhirat. Nah ini lebih berat, lebih berbahaya daripada pohon iman tadi, dibanding dengan maksiat yang hanya makan daun, maksiat yang hanya membahayakan ranting, maksiat yang hanya membahayakan dahan. Ada maksiat yang membahayakan ranting seperti minum arak misalnya, seperti zina, judi, itu kada sampai ke akar iman, cuma membahayakan daunnya, rantingnya. Tapi ini pun kalau kebanyakan mematikan pohon juga, daunnya guguran, rantingnya patahan, dahannya guguran, nah bisa kering juga pohonnya. Tapi kada seberat penyakit yang membahayakan akar iman. Walihada, oleh karena ini, azuma amru bid'ah, besar perkara bid'ah, wasyakku fil yaumil akhir, dan keraguan pada hari kiamat itu besar. Wa kana ala sahibih, dan atas orang yang bid'ah. Bid'ah ini bukan hanya artinya orang mulut bid'ah, orang bertahlil bid'ah, itu lain lagi bid'ahnya. Ini bid'ah-bid'ah yang membahayakan, bid'ah-bid'ah i'tiqadiyah. Tadi mengiktikadkan bahwa Allah itu berada di satu tempat, mengiktikadkan bahwa Allah itu turun, macam turunnya kita dari atas ke bawah. Kita mengiktikadkan bahwa Allah itu bisa naik, macam naiknya kita ke atas. Nah itu bid'ah i'tikad, itu yang bid'ah yang berbahaya, bid'ah yang berat itu. Dan itu sepakat ulama kadang membenarkan itu, ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Lain hal kayak bid'ah maulid, nah itu kan sepalih. Sebagian ulama aja yang kadang membenarkan, tapi umumnya ulama membenarkan. Kayak bid'ah tahlil itu cuma sebagian ulama banyak yang mengerjakan, sebagian ulama memang ada yang melarang tahlil. Itu pada jadi masalah bid'ahnya, lain dengan bid'ah yang kita bicarakan ini. Nas'alullah al-afiyah, kita minta kepada Allah afiat, wal wafata, dan meninggal alal Islam, atas agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Ya hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya kana wa nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa walidina wa li jami'il muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.